Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Ekspresi dan tatapannya menjadi serius. Ternyata ada banyak orang jahat di sini yang berniat membunuh seorang bocah. Aku akan menangani kalian kalau kalian berani. Apakah kalian pikir aku tidak bisa melihat kalian kalau kalian tetap diam? Duh. Kalian kok sangat bodoh ya? Ucap Guru Gimyeondok tersenyum dan mengambil sesuatu dari balik bajunya. Sesaat kemudian muncullah beberapa orang di hadapan Guru Gimyeondok. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mengamati kelas ular ini sejak di gerbang grup pedagang Shogyum Sandan. Orang ini, aku tidak tahu bagaimana caramu menyadari kehadiran kami. Tapi kelihatannya, kau tidak paham dengan situasi saat ini, ucap si Dai X itu. Dia terus memperhatikan gerak-gerik dari Guru Gimyeondok yang terlihat begitu lemah di matanya. Dan sesaat kemudian, dia begitu terkejut saat mulai sadar apa yang dilakukan orang di hadapannya itu. Apa? Aku paham sekarang. Ucapnya sembari menertawakan Guru Gimyeondok. Guru Gimyeondok dibuat bingung. Kenapa orang itu tiba-tiba saja tertawa seperti itu? Apa kau otak udang ya? Ucap Guru Gimyeondok. Ups, aku penasaran kenapa orang yang kelihatan lemah ini mendekati kami dengan percaya diri. Ternyata untuk mengulur waktu supaya bocah tadi bisa kabur. Kau tidak perlu berusaha sebegitu kerasnya. Lagi pula, bukan hanya bocah yang tadi, tapi yang lainnya juga akan mati. Ucap si X yang berpikir kalau Guru Gimyeondok sengaja menyuruh Nam Gongmai melarikan diri. Yang nyatanya tentu saja semua perkiraannya itu adalah salah besar. Jadi kalian datang dengan rencana yang kejam ya, ucap Guru Gimyeondok. Guru Gimyeondok perlahan mengeluarkan tangannya dari balik bajunya. Itu membuat si X menjadi waspada. Kalau begitu kita lihat nanti. Setelah aku menghajar kalian semua satu persatu, lanjut sang guru yang ternyata mengeluarkan topengnya. Kukira akan mengeluarkan senjata, tapi ternyata cuma topeng doang. Apa kau mau menampilkan pertunjukan opera? Candaanmu kelewatan, ucap si X. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Guru Gimyeondok, dan dengan cepat salah satu dari mereka langsung menerjang Guru Gimyeondok. Guru Gimyeondok sama sekali tidak bergeming dan hanya berdiri diam di tempatnya. Dia terus menatap ujung pedang yang semakin mendekati wajahnya. Hingga akhirnya dia memakai topengnya sepenuhnya saat ujung bila pedang hanya tinggal beberapa senti saja akan merobek wajahnya. Sebuah ledakan terjadi dari arah Guru Gimyeondok berdiri. Guru Gimyeondok menghela nafas di tengah-tengah kabut yang perlahan memudar akibat ledakan barusan. Orang yang menyerangnya barusan juga sudah dijatuhkan dengan cepat oleh Guru Gimyeondok tanpa mereka sadari. Tatapannya memancarkan aura yang begitu menyeramkan. Karakter aslinya yang dia tutupi di depan murid-muridnya saat ini dia munculkan. Apa kau pikir aku bercanda? Ucapnya. Apa? Ini. Kok kenapa begini? Ucap si X yang terbata-bata begitu terkejut karena ternyata sang Guru Gimyeondok bukanlah orang lemah seperti yang dia pikirkan. Semakin dia memperhatikan Guru Gimyeondok, semakin tidak menyangka dia jika temannya dikalahkan dengan begitu mudah. Lalu tanpa kata sepatah kata pun Guru Gimyeondok langsung menghilang dari hadapannya yang membuatnya menjadi semakin panik. Dan sesaat kemudian Guru Gimyeondok sudah berada di atas pundak salah satu bawahan di belakangnya. Dia menjerit kesakitan karena Guru Gimyeondok mencengkram kepalanya dengan begitu kuat. Guru Gimyeondok mendaratkan beberapa pukulannya di perut orang itu. Trik seperti apa lagi yang akan kalian tunjukkan pada aku selanjutnya? Ucap Guru Gimyeondok yang tetap mencengkram kepala orang itu. Baju hitam, topeng hantu, baju hitam, topeng hantu. Si X terus mengulangi kata-katanya itu. Dia mencoba mengingat apakah ada orang sekuat itu yang memiliki penampilan seperti orang di hadapannya. Tanpa perintah dari si X, dua bawahannya langsung melompat untuk menyerang Guru Gimyeondok. Tentu saja, Guru Gimyeondok dapat dengan sangat mudahnya menghindari bahkan mendaratkan tinjunya kepada dua orang itu.
Para assassin itu tidak percaya melihat kedua rekannya yang ditumbangkan begitu cepat. Baju hitam. Gui Myeondok, ucap si X begitu panik. Dia dengan cepat memperingatkan rekan-rekannya yang lain untuk berhati-hati. Orang itu, dia adalah Gui Myeondok. Semuanya waspada dengan dokong, ucapnya. Waspada dengan racun? Ucap guru Gui Myeondok yang berjalan mendekati mereka. Tubuhnya bergetar dengan hebatnya. Guru Gui Myeondok menahan tawa yang terbahak-bahak itu. Apakah kalian pikir aku menggunakan racun karena namaku Gui Myeondok? Orang-orang yang tidak terlalu tahu tentangku selalu salah paham, ucap guru Gui Myeondok. Salah paham, gumam si X yang tidak mengerti maksud dari perkataan guru Gui Myeondok dan terus waspada jika saja guru Gui Myeondok langsung menyerang mereka. Dok ya, di namaku bukan berarti racun, tapi itu berarti sendirian, ucap guru Gui Myeondok menatap para assassin dengan tajam. Si X tentu menjadi semakin bingung. Dia hanya bisa mengerutkan alisnya dan bertanya apa maksud dari guru Gui Myeondok. Omong kosong apa yang kau katakan? Ucap salah satu assassin yang sudah tidak tahan mendengar ocehan guru Gui Myeondok dan langsung melompat hendak menyerangnya. Namun sial baginya, guru Gui Myeondok dengan mudah mendaratkan tinjunya dan melemparkannya ke belakang. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia juga sangat membenci poison art. Lalu dengan cepat guru Gui Myeondok menggunakan ki-nya untuk menarik si X ke arahnya. Tanpa hambatan sedikit pun, guru Gui Myeondok meraih dan mencengkram leher si X dengan begitu kuat. Jadi, selanjutnya apa yang mau kau lakukan? Ucap guru Gui Myeondok. Beralih sejenak ke perkemahan grup pedagang bersama dengan murid-murid kelas ular serta para pedagang. Terlihat Wonpyu dan Moyongbo yang masih memperhatikan dan mempelajari senjata mereka masing-masing. Begitu pula dengan asisten Yang Jung-hyuk yang bersandar santai di pohon namun tetap waspada jika saja ada serangan tiba-tiba dari musuh. Namun sesaat kemudian dia begitu terkejut ketika mendapatkan transmisi suara dari guru Gui Myeondok yang menyuruhnya untuk bergegas ke tempatnya. Tanpa berpikir lama, dia langsung meninggalkan para murid. Tentu sembari bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi saat ini pada guru Gui Myeondok. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sang asisten akhirnya tiba di tempat sang guru. Tentu saja pemandangan di hadapannya membuatnya begitu terkejut. Asisten guru Yang Jung-hyuk, kau terlambat, ucap guru Gui Myeondok dengan santainya setelah menghajar semua pria berjubah hijau itu. Masih dengan keterkejutannya, asisten Jong Hee-hyuk seakan tidak percaya bahwa guru Gui Myeondok telah membunuh mereka semua. Aku tidak membunuh kalau bukan misi. Jadi aku hanya mematahkan beberapa tulang mereka. Ya, tentu saja menghancurkan dantian mereka, ucap sang guru menjelaskan keadaannya. Pernyataan dari sang guru membuatnya semakin terkejut. Dia lalu menanyakan kepada sang guru terkait siapa mereka ini. Apa kau tidak bisa lihat? Mereka itu assassin. Tampaknya mereka juga menerima pelatihan yang cukup, jawab guru Gui Myeondok. Mereka bukan bandit hutan biasa, melainkan seorang assassin. Sebenarnya, siapa dan apa tujuan mereka sebenarnya? Tanya asisten Yang Jung-hyuk. Guru Gui Myeondok menilai jika sepertinya ada pasukan yang mencoba menyingkirkan grup pedagang Seokgyeom Sandang dan rela menghabiskan uang yang cukup banyak untuk ini. Itu juga tidak menutup kemungkinan mereka akan muncul kembali ke depannya. Mereka adalah assassin yang terlatih. Anak-anak dalam bahaya. Latihan ini harus dihentikan, ucap asisten Yang Jung-hyuk yang begitu panik. Berbeda dengan reaksi yang diberikan oleh sang asisten, sang guru malah meresponnya dengan santai dan melarang untuk menghentikan pelatihan yang sedang mereka jalani saat ini. Jangan hentikan pelatihannya, kau menangani assassinnya. Biarkan anak-anak yang menangani para bandit hutan, perintah guru Gui Myeondok. Baik, siap. Tunggu. Maksud Anda? Ucap asisten Yang Jung-hyuk yang dibuat begitu bingung. Dari ucapannya sebelumnya, tentu saja sang guru berniat untuk meninggalkan mereka sementara waktu. Terlebih lagi saat ini dia kembali memasang topengnya. Karena ada urusan, aku akan pergi sebentar. Dan juga, jaga baik-baik kelas ular. Kemampuanmu sebagai sword demon kecil sudah cukup untuk menangani para assassin, ucap sang guru menyemangati instruktur Yang Jung-hyuk. Instruktur Yang Jung-hyuk yang cukup penasaran akhirnya menanyakan kemana sang guru akan pergi di saat situasi genting seperti ini. Haruskah aku sebut ini sebagai kunjungan ke rumah? Jawab sang guru sembari menatap langit. Dan bersamaan dengan itu dia seketika telah menghilang dari tempat ini. Kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah ya. Guru? Oh, guru.
ucap asisten Jong Hyun Hyuk penuh tanya, namun sudah ditinggalkan sendiri oleh sang guru. Tidak ingin berlama-lama di tempat ini, asisten Yang Jung Hyuk kembali ke tenda mereka dan berpapasan dengan Nam Gong Mai. Nam Gong Mai yang melihat asisten Yang Jung Hyuk kembali seorang diri langsung menanyakan di mana keberadaan sang guru. Asisten Yang Jung Hyuk tidak menjawab dan bertanya kembali mengapa Nam Gong Mai menanyakan keberadaan sang guru padanya. Nam Gong Mai menjelaskan kalau tadi sang guru menyuruhnya untuk kembali. Jadi dia berpikir sang guru juga akan langsung kembali. Namun hingga saat ini dia tidak melihat keberadaan guru Gu Myeondok. Dia ada urusan penting, jadi dia pergi sebentar. Misinya masih akan tetap lanjut seperti biasanya. Jadi fokus saja pada latihanmu, jawab asisten yang terlihat penuh beban. Meskipun Nam Gong Mai mengiyakan jawaban sang asisten, namun di benaknya dia tetap saja bertanya-tanya di mana keberadaan sang guru. Bagaimanapun masih ada begitu banyak pertanyaan terkait reverse flow yang ingin dia tanyakan pada guru Gu Myeondok. Seseorang kemudian menghampiri dan menanyakan alasan mengapa asisten Jang Hyun Hyuk belum tidur. Asisten Yang Jong Hyuk menyuruhnya untuk tenang saja, karena dia masih bisa menutup matanya sesekali sembari berjaga. Pria itu merupakan ketua bisnis karavan dalam perjalanan ini, Wang Ik-hyun, itulah namanya, dan dia begitu senang serta lega karena Yang Jong Hyuk si Sword Demon kecil ikut serta dan menjaga mereka. Asisten Yang Jong Hyuk bukanlah seseorang yang haus akan pengakuan. Dia mengatakan bahwa dalam perjalanan ini para muridlah yang jauh lebih membantu mereka dibandingkan dirinya. Sembari melihat anak-anak kelas ular, Wang Ik-hyun mengatakan jika itu pasti sangat sulit bagi mereka, mengingat usia mereka yang masih sangat muda. Dia juga mengatakan kepada asisten Yang Jong Hyuk jika dia bisa tidur dengan nyaman keesokan harinya. Asisten menyangkalnya dan mengatakan jika itu tidak mungkin karena kecepatan perjalanan mereka tidak memungkinkan untuk meninggalkan gunung besok hari. Wang Ik-hyun membenarkannya, namun di jalan ini ada sebuah desa kecil bagi para petani slash and burn. Dia menjelaskan bahwa mereka selalu berhenti di desa tersebut setiap kali menaiki gunung. Mereka mempertahankan hubungan yang bagus dengan para petani di desa tersebut dengan membeli hasil panen serta bertukar kebutuhan satu sama lain. Tapi, siapa pria penyakitan yang datang denganmu? Ucap Wang Ik-hyun dengan polosnya karena memang tidak tahu apa-apa tentang guru Gu Myeondok. Pertanyaannya tentu membuat sang asisten menjadi melek seketika. Yang Jong Hyuk hanya mengatakan kalau guru Gu Myeondok akan bergabung dengan mereka lagi nanti. Namun dia tidak ingin repot-repot menjelaskan tentang sang guru termasuk membenarkan namanya. Waktu berlalu cukup cepat. Keesokan harinya mereka tidak menunggu lama dan langsung melanjutkan perjalanan menuju desa para petani untuk beristirahat dengan nyaman. Sebagai pemimpin, Wang Ik-hyun tentu berada pada barisan depan yang pastinya didampingi oleh asisten Yang Jong Hyuk. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan tanaman yang ada di depan jalan. Mereka tiba-tiba bergerak dan memaksa mereka untuk berhenti. Para murid kelas ular juga merespon hal tersebut dengan sangat cepat. Mereka dengan cepat mengambil posisi masing-masing dan berada di depan Wang Ik-hyun yang sebagai pemimpin untuk melindunginya. Celup, Pak. Halo Pak, ucap bocah dari balik semak-semak dan langsung menyapa Wang Ik-hyun. Betapa terkejutnya dia ketika dia keluar dari semak-semak itu karena langsung dihadapkan oleh para murid kelas ular yang sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Oh, Jin Hyo toh. Wah, sudah lama ya, ucap Wang Ik-hyun yang benar saja mereka saling kenal satu sama lain. Instruktur Yang Jin Hyuk menanyakan apakah Wang Ik-hyun mengenalnya. Dia adalah anak dari desa yang kemarin kubilang. Anak ini berkeliling mengumpulkan tanaman herbal bersama kakeknya, jawabnya. Dia kemudian turun dari kudanya dan menanyakan apakah Jin Hyo mendapatkan banyak tanaman herbal kali ini. Sembari menyodorkan kantong pencariannya, dia mengatakan kalau dia mengumpulkannya sejak subuh tadi. Hohoho, kayaknya aku harus mempertimbangkan harga obat-obatan herbal dengan murah hati. Jin Hyo tentu begitu senang dan sangat berterima kasih pada Wang Ik-hyun. Terima kasih Paman. Jangan panggil aku Paman, panggil Hyung saja ya, balas Wang Ik-hyun sembari mengelus kepala Jin Hyo. Wang Ik-hyun menanyakan di mana keberadaan si kakek. Jin Hyo mengatakan kalau kakeknya saat ini punggungnya sedang sakit. Oleh karena itu pula dia mencari herbal seorang diri hari ini. Setelah perbincangan yang cukup singkat itu, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke desa bersama-sama dan beristirahat di desa ini. Di perjalanan, Jin Hyo yang sedari tadi memperhatikan Nam Gong Mai akhirnya tidak bisa menahan untuk menanyakan sesuatu. Menanyakan apakah Nam Gong Mai serta yang lainnya juga dari grup bisnis ini. Nam Gong Mai mengatakan kalau mereka hanya mendampingi grup bisnis ini untuk sementara waktu saja, setidaknya selama perjalanan di gunung. Jin Hyo terlihat begitu bersemangat mendengar jawaban Nam Gong Mai. Baginya, Nam Gong Mai serta yang lainnya sangat kuat dan bisa menggunakan seni bela diri.
Nam Gongmei tidak membalas ucapan Jin Hyo. Sebaliknya, dia sedikit tersentak dan jatuh pada lamunannya. Di mata Nam Gongmei, kelas ular yang dia lihat saat ini tidak seperti yang dikatakan oleh Jin Hyo. Setidaknya itu tidak sepenuhnya benar. Yang kulihat dari kelas ular, Mo Yongbo, dia punya kekuatan serta stamina yang bisa termasuk ke orang terkuat. Khususnya dia menggunakan Sword Art of Destruction dari keluarga Moyong yang membawa prinsip keadilan dan kelincahan. Bahkan tarian pedang yang ditunjukkannya selama ini menunjukkan image masa kecil Nam Gong Il Hyung. Jegalmi berdasarkan teknik bela diri keluarga jegal. Mereka kebanyakan menggunakan alteritas serta khayalan untuk menipu musuh. Terlebih dia bertarung dengan memperhitungkan beberapa langkah ke depan lalu muncul dengan strategi sempurna. Seorang jenius di bidang literatur dan seni. Sulit untuk menemukan orang sepertinya. Bahkan Won Pyo sepertinya dia sudah menguasai banyak seni bela diri dan menggunakan seni bela diri yang disebut Buksung Shaolin sebagai dasarnya. Dia sangat pendiam. Ya, orang berkemampuan tidak perlu banyak bicara. Dan juga ada Yun Reyong. Meskipun sifatnya pemalu, dia punya pengetahuan mendalam tentang akupuntur dan aliran darah serta bisa mengidentifikasi lokasi secara akurat. Selain itu, dia memiliki humor yang bagus dan juga punya kemampuan untuk merasakan dan menghindari bahaya. Semua orang di sini kuat. Ya, kuat. Kecuali aku, gumam Nam Gongmei. Dengan penuh keringat, Nam Gongmei menjawab pertanyaan Jin Hyo kalau mereka memang kuat. Jin Hyo menyadari ada yang aneh dengan reaksi dan jawaban dari Nam Gongmei. Tentu saja dia merasa bingung dan bertanya-tanya. Kakak juga kan? Tanyanya. Pertanyaan Jin Hyo sontak membuatnya terdiam sejenak. Aku masih lemah. Jawab Nam Gongmei tanpa menyembunyikan sedikit pun ketidakmampuannya. Wah, sudah kuduga. Kakak-kakak yang lain itu... bagaimana ya bilangnya? Mereka selalu kelihatan percaya diri. Tapi kakak kelihatan gelisah, ucap Jin Hyo. Nam Gongmei sama sekali tidak menyangkal dan marah dengan ucapan dari bocil itu. Namamu Jin Hyo kan? Apa kau tertarik dengan seni bela diri? Tanya Nam Gongmei. Ya, aku akan belajar seni bela diri dan akan jadi seorang master suatu hari nanti agar aku bisa melindungi kakek dan adikku, jawab Jin Hyo. Nam Gongmei mengingat ucapannya saat dia masih begitu kecil, sama dengan yang dikatakan oleh Jin Hyo. Sembari meraih kepala dari Jin Hyo, Nam Gongmei mengatakan kalau Jin Hyo itu masih kecil tapi sudah keren sekali. Bukannya tersanjung, Jin Hyo malah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nam Gongmei itu seram baginya. Karena Nam Gongmei yang hendak melepaskan tangannya dari kepala Jin Hyo, akhirnya Jin Hyo menendang kaki Nam Gongmei yang membuatnya teriak kesakitan. Kakak juga masih kecil, teriaknya sembari berlari ke depan. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sudah begitu dekat dengan desa tempat tinggal Jin Hyo. Dan berakhirlah pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kawan-kawan semua karena setelah 100 hari lebih atau setidaknya 3 bulanan ini, Nara baru bisa upload lagi karena 1-2 hal. Mohon maaf semuanya dan Nara ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah dan sampai saat ini masih memberikan dukungan kalian semua. Untuk semuanya, insya Allah dimanapun kita berada, kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian yang kita hadapi, dimudahkan rezekinya dan dikuatkan atas apapun itu. Berkah selalu hidup kita. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.